الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه ذخرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman sebagai kekuatan landasan hidup seseorang merupakan benteng jiwa dan perisai hati dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Dari iman yang benar inilah tumbuh jiwa pengabdian yang tulus pada Sang Maha Pencipta dalam bentuk ibadat serta melaksanakan semua perintah dan mencegah larangan-larangannya. Inilah sifat muttaqin. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melihara dan meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menggugah jiwa dari kelalaian dari seorang ahlu ibadah yang sangat terkenal bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham termasuk keturunan orang yang terpandang. Ayahnya dikenal kaya raya, memiliki banyak pembantu, kendaraan dan kemewahan. Beliau terbiasa menghabiskan waktunya untuk menghibur diri dan bersenang-senang. Hidup penuh dengan kesenangan hingga lupa sebuah hakikat untuk apa sebenarnya diciptakan. Dan ketika beliau berburu, dengan tidak sengaja beliau mendengar suara lantunan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Ibrahim bin Adham merasa bak disambar petir. Ayat itu benar-benar menyentak beliau, menggugah kesadaran beliau betapa selama ini telah bermain-main dalam menjalani hidup, padahal hidup adalah pertaruhan yang kelak akan dibayar dengan kesengsaraan tak terperi atau kebahagiaan tak tertandingi. Saat di mana manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Sejak itulah Ibrahim bin Adham sadar, dan itulah awal mula beliau meniti hidup secara semestinya, hingga saksi sejarah mencatat beliau sebagai ahli ibadah dan ahli ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya ayat ini seperti belum pernah diperdengarkan di zaman kita sekarang ini. Meski tidak terungkap kata, tapi realita memberi bukti. Banyak manusia yang menganggap
dan menjadikan hidup ini tak lebih dari iseng dan main-main, berpindah dari satu hiburan ke hiburan yang lain, dari satu pantai ke pantai yang lain, dari satu kesenangan menuju kesenangan yang lain, seakan hanya untuk itulah mereka diciptakan. Ayat ini menjadi peringatan telak bagi siapapun yang tidak serius menjalani misi hidup yang sesungguhnya. Kata apa hasibtum ini merupakan bentuk istifham ingkari, kata tanda yang dimaksudkan sebagai sanggahan, yakni sangkaan kalian bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk iseng, main-main atau kebetulan saja. Itu sama sekali tidak benar. Dan persangkaan kalian bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami adalah keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan manusia melenggang begitu saja, bebas berbuat, menghabiskan jatah umurnya, lalu mati dan tidak kembali. Dalam surah Al-Waqiah, Al-Qiyamah, ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Persangkaan yang keliru itu membuat manusia liar dalam menjalani hidup, berjalan tanpa panduan arah yang jelas, terseok dan tertatih di belantara kesesatan. Hanya 3 mursyid atau petunjuk yang mungkin akan mereka percaya untuk menjadi pemandu jalan. Yang pertama adalah hawa nafsu. Dia berbuat dan berjalan sesuai dengan petunjuk nafsu. Apa yang diinginkan nafsu, itulah yang dilakukan. Kemana arah nafsu, di situ pula dia akan berjalan. Padahal nafsu cenderung berjalan miring dan bengkok. Betapa besar potensi ia terjungkal ke jurang kesesatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemandu yang kedua adalah syaitan. Ketika seorang tidak secara aktif mencari petunjuk sang pencipta sebagai rambu-rambu jalan, maka setan menawarkan peta perjalanan. Ia pun dengan mudah menurut tanpa ada keraguan, karena sekali lagi dia tidak punya kompas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menentukan arah perjalanannya. Sementara peta yang disodorkan syaitan itu menggiring mereka menuju neraka yang menyala-nyala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Fatir ayat ke-6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sungguhnya setan-setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuhmu. Sungguhnya setan-setan mengajak golongannya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Petunjuk yang ketiga adalah tradisi orang kebanyakan yang ia tahu. Kebenaran itu adalah apa yang dilakukan banyak orang. Itulah kiblat dan barometer setiap langkah tingkah laku yang ia lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tiada lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia untuk tugas yang sangat agung, agar mereka beribadah kepadanya. Untuk misi itu mereka diberi masing-masing tenggang waktu yang sangat terbatas di dunia ini. Kelak mereka akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Adakah mereka gunakan kesempatan sesuai dengan misi yang diemban, ataukah sebaliknya lembar catatan amal diliputi dengan aktivitas yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang diperintahkan?
di hari di mana mereka dinilai atas kinerja mereka di dunia. Tak ada satu episode pun dari kehidupan manusia yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua tercatat dengan detail dan rinci, hingga manusia pun terperanjat dan keheran-heranan bagaimana ada catatan yang sedetail itu. Mereka berkata, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wujidu ma amilu hadara wala yadhlimu rabbuka ahada. Aduhai, celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum peluang terlewatkan, hendaknya kita bangun motivasi untuk menjadikan hidup lebih berarti. Mudah-mudahan fragmen singkat di bawah ini membantu kita untuk membangkitkan semangat untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Fudail bin Iyad bertanya pada seseorang, berapakah umur Anda sekarang ini? Orang itu menjawab, 60 tahun. Fudail berkata, kalau begitu, selama 60 tahun itu Anda sudah berjalan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lama lagi perjalanan Anda akan sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata orang itu. Fudail kembali bertanya, tahukah Anda apa makna kata yang Anda ucapkan tadi? Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah milik Allah dan padanya pula akan kembali, maka hendaknya dia menyadari bahwa dirinya kelak akan menghadap kepadanya. Dan barang siapa yang menyadari dirinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga tahu bahwa pasti dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan yang telah dilakukannya. Maka barang siapa yang mengetahui dirinya akan ditanya, hendaknya dia menyiapkan jawabannya. Orang itu terperanjat dan bertanya terhadap Fudail, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, sedangkan kesempatan telah terlewatkan? Fudail bin Iyad menjawab, hendaknya Anda berusaha memperbagus amal di umur yang tersisa, sekaligus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan masa lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hidup ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, hanya main-main dan kebetulan belaka. Ada hari pembalasan, ada masa pertanggungjawaban. Yang menyia-nyiakan kehidupan, bencanalah yang ia dapatkan. Tapi yang mempersiapkan dan menggunakannya untuk kebaikan, dialah yang berhak mendapatkan keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله الملك الديان الكريم المنان الرحيم الرحمن، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام، واشكره على الخير والإنعام، وأتوب إليه من الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على محمد
وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على من مر الليالي والزمان وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر وفاض أيدنا طلبة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.